Kisah ini berawal dari seorang putri bangsawan bernama Elodie. Saat itu ia sedang membelah kayu bakar bersama adiknya. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh pemandangan tak biasa. Orang-orang terlihat meninggalkan kampung halaman mereka. Tanpa pikir panjang, Elodie dan sang adik segera menghentikan pekerjaannya. Ternyata penduduk di wilayah itu tengah mengalami krisis pangan dan kesulitan bertahan hidup. Namun, sesampainya di dalam ruangan, ia mendapati ayahnya tengah berbicara dengan seorang wanita asing yang belum pernah ia melihat sebelumnya. Setelah wanita itu pergi, ia langsung mempertanyakan siapa sebenarnya tamu misterius tersebut. Who is that? Stepmother? From the Queen of Oria. Betapa terkejutnya ia saat mendengar isi surat yang dibacakan oleh ayahnya. Dengan isinya, sebuah lamaran dari seorang pangeran kerajaan yang kaya raya yang dibawa oleh utusan wanita tadi. Carriage is full of gold. Your people need you. Awalnya Elodie sempat menolak, namun sang ayah meyakinkannya bahwa jika ia berhasil menikah dengan pangeran dari kerajaan kaya itu, nasib rakyat mereka akan berubah. Mendengar hal itu, Elodie pun tak berpikir panjang. Ia langsung menyetujui keputusan ayahnya. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan cukup panjang, mereka akhirnya tiba dengan wajah berseri. Seolah perjalanan ini menjadi awal dari kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua. Sesampainya di kerajaan, mereka disambut layaknya tamu agung dan diantar masuk ke dalam istana untuk istirahat terlebih dahulu. Hingga pada keesokan harinya, Elodie diperkenalkan dengan calon suaminya, yaitu Pangeran Henry. Sementara orang tua mereka membahas persiapan pernikahan. Henry tentu dengan ramah mengajak Elodie berkeliling menikmati pesona alam di sekitar istana. Namun di balik kabar bahagia itu, ibu tiri Elodie justru merasa cemas. Ia terkejut dan dihantui firasat buruk setelah sang ratu mengungkap bahwa perjodohan itu bukan karena cinta, melainkan hanya sebatas kebutuhan kerajaan. Well, your family needs money. My family needs a bride. Si ibu pun mendesak suaminya untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi, sang suami tidak menjawabnya. What happened in there? Malam harinya, sang ibu menghampiri Elodie yang tengah asyik berbincang dengan adiknya. Dengan nada hati-hati, ia memperingatkan Elodie bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan perjodohan ini. What? Ia bahkan memintanya untuk mempertimbangkan kembali. Dan jika perlu membatalkan pernikahan tersebut. Namun sebelum Elodie sempat menjawab, sang ayah tiba-tiba muncul. Am I interrupting something? Dan hari pernikahan pun tiba. Elodie tampak begitu cantik dan anggun. Wajahnya bersinar bahagia dalam balutan gaun mewah khas putri kerajaan. Pernikahan pun berlangsung dan akhirnya mereka resmi menjadi sepasang suami istri. Namun di balik kebahagiaan itu, sang ibu tampak menyimpan kekhawatiran di wajahnya. I present my son and new daughter, Elodie, Princess of Oria. Tak lama setelah upacara selesai, Elodie dan Pangeran Henry berpamitan untuk mengikuti adat kuno kerajaan yang wajib dilakukan setelah pernikahan. Kalau di kampung mungkin disebut syukuran ya. Tapi versi kerajaan ini berbeda. Acara tersebut dilakukan secara tertutup dan tidak boleh dihadiri oleh keluarga mempelai wanita. Konon, tradisi itu telah berlangsung selama ratusan tahun. Do you remember how I told you about those ancient ceremonies up on the mountain? Sesampainya di lokasi acara, raut wajah Elodie langsung berubah. Ia terkejut. Di sana sudah banyak orang berdiri mengenakan topeng. Suasana terasa aneh dan mencekam. Welcome, Princess.
Namun Elodie berusaha menyembunyikan rasa takutnya sambil tetap mengikuti prosesi dengan tenang. Ritual pun dimulai, dipimpin langsung oleh sang ratu dengan wibawa yang menggema di setiap sudut ruangan. Suasana hening, hikmat, seolah waktu ikut menahan nafas. Your hand, child. Setiap gerakan, setiap doa mengandung makna sakral yang tak boleh terlewat. Karena satu kesalahan bisa saja membangunkan kutukan yang telah lama terlelap. Setelah ritual selesai, Henry menawarkan dirinya untuk menggendong Elodie dan tiba-tiba sang pangeran tanpa belas kasihan melemparkan istrinya ke dalam jurang. Beruntung, ia tertahan oleh ranting-ranting yang membuat nyawanya masih selamat. Elodie memutuskan untuk mulai memanjat ke arah langit-langit gua. Namun dinding batu tersebut licin dan tak memiliki pijakan. Ia mulai mencari jalan keluar lain dan akhirnya sampai di sebuah gua yang memancarkan cahaya biru. Namun ia harus menyeberangi jurang yang dalam dan tak terlihat dasarnya. Untuk bisa mencapainya, Elodie mengumpulkan keberaniannya. Lalu di saat genting, rantai pada pakaiannya tersangkut di celah batu, membuat tubuhnya stabil. Ia mengeluarkan sebilah belati dari sakunya. Setelah berjuang keras, akhirnya ia berhasil memanjat hingga ke atas. Sumber cahaya biru itu ternyata berasal dari serangga dan cairan yang mereka keluarkan. Elodie merobek sebagian pakaiannya, memasukkan kunang-kunang ke dalamnya untuk dijadikan lampu darurat di dalam gua. Setelah terus berjalan, Elodie dengan antusias karena rasa haus, ia segera mengambil air yang berada di sana. Namun air itu terlalu kotor. Kemudian untuk menghilangkan rasa dahaga, ia hanya bisa minum sedikit dari tetesan air yang mencair di atasnya. Saat ia menutup mata untuk menikmati air tersebut, pilar-pilar es di atas tiba-tiba mulai mencair. Tiba-tiba ia melihat tanda-tanda pada dinding dan banyak pakaian gadis yang sudah mati di sekitarnya. Ia tiba-tiba menyadari bahwa semua gadis ini sama seperti yang terjadi pada dirinya, yaitu ditipu oleh sang pangeran dan diserahkan pada monster sebagai santapan. Di zona yang cukup aman, Elodie bersandar pada dinding batu karena lemas. Tak lama kemudian, ia terbangun dan menemukan sekumpulan kunang-kunang menempel di kakinya. Ia segera menyingkirkan kunang-kunang tersebut. Namun alangkah terkejutnya melihat lukanya yang semula parah telah sembuh dengan ajaib. Ia lalu mengambil satu kunang-kunang dan menempelkannya di lengan. Dan benar saja lukanya mulai sembuh dengan cepat. Setelah pulih, Elodie pun langsung mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Berdasarkan peta yang ditemukan di dalam gua, Elodie mengetahui bahwa jika ia mengikuti arah tersebut, ia akan menemukan jalan untuk keluar. Menandakan bahwa ada orang lain yang sebelumnya berhasil kabur. Setelah mengukir namanya di dinding, ia perlahan masuk ke lorong baru bersama para kunang-kunang. Tak lama kemudian, ia menemukan tempat yang diterangi sinar matahari, sebuah celah yang dipenuhi kristal. Ia memungut mahkota dari tanah, merobek rok panjangnya dan membalutkannya di lengan dan kakinya. Lalu mulai memanjat ke atas. Tiba-tiba
Di saat genting dan hampir terjatuh, Elodie menggunakan mahkota untuk mengaitkan dirinya ke batu dan berhasil menyelamatkan diri. Namun ketika Elodie mencapai pintu keluar, ia mendapati bahwa jalan keluar itu ternyata berada di atas tebing tinggi tanpa jalan turun. Harapannya seketika runtuh, tapi pada saat ia mulai putus asa, suara derap kaki kuda tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Ia segera melambaikan tangan dan berteriak minta tolong. Dan ya, si monster itu membuat Elodie mundur ke sudut dan menemukan sebuah kerangka manusia. Saat itulah ia menyadari bahwa wanita yang menggambar peta di dinding tidak berhasil kabur dan mendengar suara ayahnya, Elodie segera menoleh. Namun secara tidak sengaja terjatuh ke sarang monster. Di hadapannya tergeletak sebuah mahkota dan tubuh 3 naga kecil. Elodie akhirnya memahami alasan dirinya dijebak. Oke, kita flashback ke ratusan tahun yang lalu. Induk naga yang telah melahirkan 3 telur naga, namun tepat sebelum menetas, sang raja memerintahkan pembunuhan terhadap ketiga bayi naga itu. Jeritan tajam menggema di dalam gua dan sang induk naga pun muncul menyemburkan api yang membakar segalanya. Tak ada yang bisa menahan amarahnya. Raja pun sadar bahwa ia telah membawa bencana besar dan segera berlutut. Memohon ampun, menyatakan kesediaan membayar harga apapun untuk pengampunan. Namun sang induk naga menuntut balasan setimpal. Raja harus mengorbankan 3 putrinya sebagai tumbal. Sejak saat itu, setiap raja baru harus menyerahkan 3 gadis sebelum penobatan untuk menenangkan arwah naga yang dibunuh. Namun mana ada raja yang tega mengorbankan anaknya sendiri? Maka mereka memilih menipu gadis-gadis tak berdosa dengan kedok pernikahan. Lalu mengirimkan mereka ke sarang naga sebagai korban setelah upacara pernikahan. Dan Elodie adalah salah satu korbannya sekarang. Oke, kembali ke Elodie. Saat itu ayahnya dan para prajurit masuk ke sarang naga. Namun di hadapan naga raksasa itu, para prajurit tak berdaya dan dengan cepat dihancurkan. Meski ketakutan, ayah Elodie tak ragu menghunus pedang dan menyerang demi menyelamatkan putrinya. Pemandangan ini disaksikan oleh Elodie yang baru tiba. Sang induk naga merasakan kehadirannya dan segera menggunakan ayahnya sebagai umpan. Sang ayah terus memperingatkan Elodie agar tidak keluar. I am your father! Do not come out! Elodie melihat ayahnya dihabisi oleh naga, ia pun menjerit. Mendengar itu, induk naga segera berbalik untuk mencari Elodie. Tiba-tiba seorang prajurit yang hendak melarikan diri secara tersengaja menimbulkan suara, menarik perhatian induk naga. Elodie memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekati ayahnya. Ayahnya yang sekarat mempercayakan Elodie untuk menggunakan tali yang ia tinggalkan untuk melarikan diri. Use the ropes your stepmother for you. Sementara sang naga mengejar para prajurit, Elodie menggenggam erat tali itu dan mulai memanjat ke atas. Naga itu dengan cepat menyadari perubahan target. Dalam amarah, ia menghancurkan para prajurit hingga mati. Lalu mengepakkan sayapnya dan segera melesat mengejar Elodie yang sedang melarikan diri. Melihat hal ini, Elodie memanjat semakin cepat dan tak berani berhenti walau sejenak. Elodie segera menunggang kuda putihnya menuju tepi laut. Tapi tanpa diduga, naga mengejarnya dengan raungan penuh amarah. Elodie menyadari, jadi ia segera turun dan bersembunyi di balik batu besar. Naga betina yang hanya berhasil mengejar kudanya baru menyadari bahwa ia telah ditipu. Dan kemarahannya pun tambah memuncak.
Ratu yang berada di istana menyaksikan pemandangan seperti kiamat ini dan langsung mendebak bahwa Elodie masih hidup dan telah memprovokasi naga. Untuk menenangkan naga, ia memerintahkan para prajurit untuk membawa saudara Elodie dan melemparkannya dari tebing sebagai persembahan pengganti kepada naga. Elodie akhirnya berhasil melarikan diri dan bertemu kembali dengan ibu tirinya. Setelah ia diberitahu bahwa ratu telah mengambil adiknya, ia bertekad untuk menyelamatkan adiknya dan memutuskan untuk kembali ke sarang naga. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Elodie dengan berani menerobos masuk ke sarang naga, mencapai gua cahaya biru dan menciptakan cahaya kunang-kunang. Ia menggunakan air kotor di kolam untuk menyamarkan bau tubuhnya, mengumpulkan senjata yang tercecer menjadi satu tumpukan, lalu membuat mekanisme waktu darurat untuk mengalihkan perhatian naga nanti. Beberapa lama kemudian, dari kejauhan naga mendengar suara dan mengira itu pasti adalah Elodie. Naga pun langsung melompat ke arah sumber suara tersebut dan Elodie memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelamatkan adiknya. Namun sayangnya adiknya terluka parah dan tidak bisa berlari dengan cepat. Saat naga menyadari bahwa dirinya telah ditipu, dalam sekejap mata, ia segera kembali menyerang. Elodie menyuruh adiknya untuk bersembunyi. Sementara Elodie sudah bersiap-siap menghadapi naga, ia mengungkapkan kebenaran kepada naga, membuka kedok kebohongan sang raja, dan mengungkapkan bahwa keluarga kerajaan tidak pernah menepati janji untuk mengorbankan putri mereka, melainkan menipu gadis-gadis polos melalui pernikahan palsu. Namun meskipun telah dijelaskan, naga tetap tidak percaya. Setelah memanjat keluar dari air, Elodie mencoba mengambil kembali pedangnya dan kembali ditubruk oleh naga dan pertarungan hebat pun terjadi. Ia lalu mengambil kembali pedangnya dan menegaskan bahwa dirinya bukan keturunan bangsawan. Menyadari kemarahan naga yang semakin memuncak, Elodie berjalan ke arah batu besar dan sengaja memancing naga untuk menyemburkan api dan melihat ini, Elodie mengulurkan telapak tangannya dan menjelaskan bahwa setiap kali seorang pangeran menikahi seorang gadis, tangan sang pangeran akan dilukai sehingga darah kerajaan mengalir ke dalam tubuh gadis tersebut. Selama berabad-abad, keluarga kerajaan telah menipu naga dengan cara ini. Elodie mengangkat pedangnya dan mengainkannya dengan keras. Namun ia tidak membunuh naga tersebut karena mereka berdua adalah korban. Hanya dengan bekerja sama mereka bisa menghadapi pelaku sebenarnya, yaitu keluarga kerajaan. Elodie berjalan ke dalam kolam dan menggunakan cahaya kunang-kunang untuk menyembuhkan luka naga. Kemudian ia kembali sendirian ke istana. Saat itu di aula besar, sang pangeran masih menipu gadis-gadis polos dalam upacara pernikahan. Ia mendekati panggung, membebaskan sang pengantin, lalu memperingatkan semua orang dengan lantang, memberi kesempatan terakhir untuk melarikan diri. Namun sang ratu yang percaya diri karena berada di tengah kerumunan tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun, hingga tiba-tiba akhirnya naga muncul di atas istana dan naga pun mengamuk membabi buta. Saat Elodie berbalik untuk pergi, kerajaan sudah habis dilalap api dan runtuh. Elodie pun meninggalkan tempat itu dan di atasnya sang naga terbang perlahan dan dia berjanji
akan melindungi Elodie sebagai penebusan karena telah menghabisi nyawa ayahnya. Oke, itu dia tadi film yang keren banget. Jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe. Dadah!